negeri. Contohnya apa perdagangan luar negeri itu? Hah? Ekspor, impor. Coba siapa yang bisa ngasih contoh kegiatan ekspor impor Indonesia dengan negara lain? Jepang, negara Cina. Jadi harus banyak-banyak membaca karena daerah kita ini penghasil batu bara. Kalau kalian tidak tahu, nanti siapa tahu di kemudian hari kalian jadi pengusaha batu bara atau lahanmu sekalinya ada batu baranya. Kalau kamu tidak bisa membaca peluang pasar batu bara di luar negeri, kamu nanti bingung akan menjualnya kemana. Ya enggak? Iya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, nanti diadakan diskusi, siswa mampu menganalisis konsep perdagangan internasional sesuai dengan dasar literatur yang sesuai. Yang kedua, siswa mengambil presentasi, jadi nanti setelah dianalisis artikelnya baru dipresentasikan sesuai dengan apa yang kamu mampu. Misalnya nanti ada yang bikin video bermain peran boleh, menggunakan artikel kembali boleh, rekaman boleh, silakan sesuai dengan pengalaman yang kamu miliki. Adapun materi kita perdagangan internasional, di sini yang kita mau sasar adalah yang pertama teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, terus kemudian manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri, baru kemudian faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional. Saya yakin kalian sudah membaca apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional karena sudah riset di GC. Sebenarnya apa itu perdagangan internasional? Bisa salah satu untuk membaca apa itu perdagangan internasional? Ya, silakan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan kependudukan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar prolegan atau individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Ada yang bisa memberi contoh perdagangan internasional ini Indonesia dengan negara mana? Ada yang bisa memberi contoh? Jepang. Yuk, angkat tangan silakan Bima. Indonesia dengan Negara Jepang. Pandu dari sini. Oke. Hilangkan pikiran kesana kemari, fokus terhadap apa yang mau kita capai hari ini. Nanti mungkin ada yang tiduran. Ya. Ngantuk soalnya. Oke. Silakan ditarik nafas 2 kali. Tahan sebentar di dalam dada. Buangkan. Rasakan yang ada di dalam tubuhmu, udara yang mengalir di dalam tubuhmu. Tarik nafas kembali. Oke. Apa yang kamu rasakan menggunakan gambar? Ya, pakai gambar. Jadi kalau belajar harus dilengkapi gambar-gambar. Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, lagi. Sudah. Siapa yang belajarnya memahami sesuatu itu melalui teks? Tidak ada. Mungkin ada yang bisa mengungkapkan kamu bisa memahami sesuatu itu dengan cara apa? Pakai teks, Bu. Pakai teks. Tuh, siapa lagi yang pakai teks? Hah? Pakai teks. Kayaknya kalau misalkan enggak, kalau memahaminya kayak mana? Pakai suara. Berarti visual ya, kayak audio.
Yang kamu pakai apa? Sukanya pakai apa? Teks. Teks. Gambar. Teks. Teks. Textbook. Teks. Suara. 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 Teks. 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 New text. Teks. 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 Suara. 1, 2, 3 suara. Gambar 1 aja ya. Kita masuk di pembelajaran perdagangan internasional. Ini Ibu akan setelkan sebuah video terkait dengan perdagangan internasional. Ya, ini ekspor impor. Bagaimana keadaan negara kita saat ini? Silakan disimak. Yang penting silakan dicatat. Oke? Nah, silakan diperhatikan, dicatat yang penting yang menurut kalian belum bisa dipahami. 14,01 miliar dolar Amerika Serikat. Mendekati angka September 2019 lalu dan tumbuh sekitar 7% dari bulan sebelumnya. Sementara nilai impor pun lebih tinggi secara bulanan menjadi 11,57 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan global dan menunjukkan pemandu yang beli akan mengalami di Amerika lain surplus di Amerika itu saya nggak bisa dalam sejumlah perkembangan yang bonus ini akan dengan bahwa di masyarakat mengalami semuanya impor dalam menunjukkan inflasi yang positif karena telah mengenalkan dengan belanja sementara yang telah Jawa itu hanya bergantung pada sumber dari pemerintah dan bantuan sosial. Nah, dulu inflasi surplus yang terus dalam beberapa bulan tahun ini pun mengindikasikan ada yang tidak beres dari sisi impor, terutama juga impor bahan baku dan bahan modal. Kalau produksi yang menurun, maka produksi tidak menahan untuk meningkatkan produksinya. Mas Bima tadi mengatakan ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres, Mas Bima? Mengingat sebenarnya pemerintah itu kan sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan tujuan stimulus ekonomi, terutama untuk industri juga ada. Ya, kan memang 695 triliun, tapi kita bicara realisasinya masih rendah. Sampai akhir bulan September kan masih belum mencapai 50%. Dari video yang Ibu setel tadi terkait dengan ekspor impor di negara kita yang Desember ya tadi ya, Oktober 2020. Siapa yang bisa menanggapi? Oke, bisa banget. Meningkatkan pendapatan negara dan surplus. Dan terjadinya surplus, pendapatan negara naik nanti. Oke, bagus. Ada yang lainnya? Oke, Junaidi. Memperluas lapangan kerja. Memperluas lapangan kerja. Oke. Jadi kalau ekspornya meningkat, maka produksi dalam negeri akan ditingkatkan. Jadi akan membuka lapangan kerja. Oke, yang lainnya? Ya, Amara. Dengan ekspor dapat meningkatkan kualitas dalam negeri. Oke, ekspor itu kan tidak sembarangan. Ada standar khususnya. Misalnya ekspor udang, itu diukur beratnya udang itu harus berapa. Itu ada ketentuannya. Jadi dengan adanya ekspor, maka kualitas di dalam barangnya tersebut akan meningkat. Oke, bagus sekali. Ini tadi video sudah kita setel, kalian bisa menanggapi. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Ya, singkat. Kenapa sekarang ini minyak goreng harganya naik? Mengapa minyak goreng naik? Oke, ada yang bisa menanggapi? Ini di daerahnya tanam sawit. Ada yang punya sawit? Nah, oke. Sawit saat ini harganya naik apa turun? Naik.
Apa tujuan dari teks yang ada di situ? Semuanya tadi 15 menit. Nanti berarti ada yang bermain peran, ada yang bentuk PPT. PPT-nya yang berusia yang senang menggunakan PPT. Mungkin ada yang cuma dalam bentuk tulisan. Setelah pembelajaran kita lakukan refleksi. Ini untuk mengetahui pengalaman apa yang kamu alami dalam pembelajaran ini. Ada 6 pertanyaan. Hari ini sudah belajar apa? Belajar tentang kerjasama ekonomi internasional dan konsep perdagangan internasional, menganalisis dan berdiskusi. Diskusi. Nah, jadi dari diskusi apa yang bisa diambil? Tentang Dan sikap apa di dalam diskusi tadi? kerjasama. Kerjasama. Nah, terus ada kerjasama, terus Konsep perdagangan internasional, melakukan analisis, kegiatan diskusi. Itu. di diskusi ada apa tadi? Ada apa yang bisa diambil pelajaran? Dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional. Di dalam kelompok ada kerjasama nggak tadi? Iya. Ada. Perbedaan pendapat? Ada. Ada. Menghargai pendapat orang lain nggak? Iya. Apa yang paling disenangi dalam pembelajaran hari ini? Saat mendengar penjelasan dari gitu. Ulang-ulang. Apa kamu harapkan dari itu untuk pembelajaran lebih baik lagi? Menjelaskan Menjelaskan dengan baik. Baiknya yang seperti apa? Banyak gambar. Oh ya. Dibanyakin gambarnya gitu atau dibanyakin teksnya? Dibanyakin gambar. suara keras dan harap semua para murid tenang karena banyak sebagian dari siswa yang fokus pada suara. Jadi Ibu menjelaskannya lebih keras lagi ya? Iya Bu. Nah, kurang keras. Karena di kelas Di kelas kan banyak suara, jadi fokusnya cuma satu suara kan. Oh. Jadi tercampur-campur gitu Bu. jadi nanti di kelas kalau bisa satu orang yang ngomong ya, yang lainnya tenang gitu ya. Ya cuman kalau guru bertanya, jadi ada yang menjawab gitu Bu. Jangan campur gitu. Jangan campur-campur saling menyalip. Iya Bu, Oke. gitu maksud saya. Ya betul bagus. Nah, karena kalau satu ngomong yang lainnya ngomong, Iya. nggak bisa didengar ya. Nggak Oke. fokus. Perasaan saya di dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini pada awalnya ada perasaan galau-galau karena ini merupakan hal baru bagi saya meskipun sudah sering dilaksanakan. Namun pada saat pelaksanaan dan perencanaannya saya berkolaborasi dengan guru kelas, wali kelas, dan guru BK sehingga saya merasa lebih tenang. Selain itu, sebelum melakukan pengambilan gambar, saya sudah memahami anak-anak atau murid-murid saya di dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi sebelum melaksanakan pengambilan gambar atau pembuatan video ini, saya telah memetakan anak-anak tersebut dari 3 hal yang terkait dengan profilnya, kesiapannya, dan minat daripada si anak. Nah, di dalam aksinya sendiri, alhamdulillah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dapat berjalan dengan lancar, terarah, meskipun siswanya itu agak bingung karena merupakan hal baru dari sistem yang saya pakai dan adanya kamera serta adanya pengamatan dari teman-teman yang membantu saya di dalam mengamati pembelajaran yang saya lakukan. Berikutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berikutnya, berdasarkan dari masukan siswa setelah melaksanakan itu perlu adanya banyak video, jadi saya akan melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan anak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kami laksanakan. Jadi akan saya lakukan perbaikan yang bersifat positif sehingga nanti tujuan pembelajaran dapat terlaksana. Nanti selain itu, masukan-masukan dari teman-teman pengamat juga akan saya gunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut. Pelaksanaan pembelajaran ini akan sering saya lakukan dan saya upayakan untuk teman-teman semua melaksanakan sehingga menjadi biasa
siswa-siswa atau murid-murid pun juga akan terbiasa melakukan itu, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, saya akan berusaha menyalurkan atau mengkomunikasikan dengan teman-teman semua sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, sehingga pusat daripada pembelajaran itu adalah siswa. Jadi semua pembelajaran terpusat pada siswa.